Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, jika kita mengkaji Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, maka kita mendapatkan sekali banyak kesesuaian dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang keturunannya yang diberi gelar dengan Al-Mahdi. Baik dari sosok beliau, usia, nama, ciri-ciri, serta dari isi mimpi-mimpi beliau. Saudara dan saudariku rahimahullah, apakah banyak kesesuaian ini disebut sebagai hanya suatu kebetulan? Tentu suatu kebetulan hanyalah beberapa saja, tetapi ini hampir menyeluruh kesesuaian itu. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda tentang kemunculan utusan di akhir zaman yang disebut dengan Al-Mahdi. Ingatlah sebagaimana firman Allah surah Al-Kahfi bahwa utusan itu memberikan kabar gembira, peringatan, kabar berita, serta ia akan mendapatkan olok-olok atau banyak yang tidak mau mendengarkannya, mengabaikan. Dan utusan tentunya menunjukkan perjuangan, menunjukkan usaha, menunjukkan keyakinan atas sesuatu yang Allah berikan kepadanya, yang tentunya hanya bersandar kepada Allah saja, Allah yang membantunya. Dan tentunya hasil, saudara dan saudariku rahimakumullah, Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim mendapatkan petunjuk dalam bentuk mimpi, dan ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat berupa kabar gembira atau berita serta peringatan. Serta ia pun mendapatkan perlakuan yang sama, yakni olok-olok atau banyak yang tidak mau mendengarkan, mengabaikan. Dan tentunya ini juga menunjukkan ujian untuknya agar selalu berusaha serta hanya bersandar kepada Allah, dan tentunya hasil sebagaimana yang Allah kabarkan kepada beliau melalui mimpinya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, apakah ini hanya suatu kebetulan? Tidak hanya itu, kemunculan beliau menyampaikan mimpi-mimpinya pada tahun 2015. Rasul mengingatkan kita bahwa kemunculannya akan ditandai dengan adanya bintang berekor. Di tahun 2013 kita menyaksikan sendiri adanya bintang berekor, yaitu di Rusia. Dan di tahun 2014 beliau menyampaikan mimpinya hanya lingkup keluarga dan orang terdekat saja. Lalu di tahun 2015 beliau menyampaikan mimpinya dan muncul di media. Apakah ini hanya suatu kebetulan saja? Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasul mengingatkan kita bahwa kemunculan keturunan beliau, yaitu usianya 40 tahun. Beliau menyampaikan mimpi-mimpinya muncul ke publik atau muncul di televisi tahun 2015. Usia beliau 40 tahun. Hitungan Hijriah.
Saudara dan saudariku rahimahullah, apakah ini hanya suatu kebetulan? Saudara dan saudariku rahimahullah, di dalam Atsar bahwasanya usia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi pemimpin pada saat itu, ia memimpin di usia 51 atau 52 tahun. Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan mendapatkan mimpi dari Allah pada saat di tahun 2015 pada usia beliau 39 tahun menurut hitungan Masehi atau 40 tahun menurut hitungan Hijriah. Beliau mendapatkan janji Allah akan dijanjikan 13 tahun ke depan bahwa apa yang Allah janjikan akan direalisasikan. Jika kita hitung usia beliau 39 tahun dan ditambah 13 tahun, maka 52 tahun. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Tidak hanya itu, saudara dan saudariku rahimahullah, dari nama beliau Rasul bersabda bahwasanya keturunan beliau yang akan menjadi pemimpin namanya serupa dengan namaku dan nama bapaknya mirip dengan nama bapakku. Namanya serupa, bukan sama tetapi serupa, dan nama bapaknya mirip, bukan sama tetapi mirip. Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Abdul Qasim bin Abdullah. Namanya serupa dengan namaku, nama bapaknya mirip dengan nama bapakku. Tidak hanya itu, Rasul juga menjelaskan tentang ciri-ciri bahwa Al-Mahdi itu berasal dariku, lebar dahinya dan panjang atau mancung hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Ciri-cirinya hidung mancung, dahi yang lebar. Jika kita lihat bagaimana sosok beliau, apakah ini hanya suatu kebetulan? Tidak hanya itu, di dalam mimpinya beliau dimimpikan bahwasanya di dalam kepemimpinannya akan mengalami kesejahteraan, kebahagiaan antara 8 hingga 10 tahun. Lalu kemudian Dajjal muncul, dan ini pun berkesesuaian dengan sabda Rasulullah bahwasanya ia akan memimpin antara 7, 8, atau 9 atau 10 tahun. Saudara dan saudariku rahimakumullah, tidak hanya itu saja, mimpi-mimpi yang telah menjadi nyata tentang Perdana Menteri Imran Khan, tentang Pakistan, tentang Erdogan, tentang
Donald Trump, kepada Joe Biden, tentang Muhammad bin Salman, tentang wabah penyakit COVID dan penanganannya serta dampaknya, itu telah menjadi nyata. Banyak sekali mimpi yang sudah menjadi nyata. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Saudara dan saudariku rahimahullah, begitu juga tentang perihal pesan-pesannya tentang kesyirikan, tentang gambar, memajang foto, mencium tangan, itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak boleh gulu terhadap ulama atau umaro, tidak boleh taklid buta terhadap ulama atau umaro. Itu berkesesuaian. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Saudara dan saudariku rahimahullah, tentang mengingatkan umat ini agar tidak berselisih, dan Allah pun mengingatkan kita agar kita tidak berpecah belah, bahwa kita tidak perlu berselisih tentang ayat-ayat yang mutasabihat, menjadi orang yang tidak memaksa atau tidak boleh menjolimi orang lain. Itu sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Apakah itu hanya suatu kebetulan? Saudara dan saudariku rahmatullah, setidaknya kita berpikir banyak sekali kebetulan. Dan siapakah beliau ini? Beliau mendapatkan mimpi Allah berkalam 500 kali di dalam mimpinya dari balik tabir, dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 300 kali di dalam mimpinya, dan ia mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan mimpi-mimpinya untuk diketahui umat ini. Siapakah beliau? Hendaknya kita menjadi hamba yang berpikir, menjadi hamba yang tentunya mempunyai penilaian, pertimbangan. Jika semuanya berkesesuaian, tentu ini bukan serba kebetulan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang memperhatikan mimpi-mimpi beliau dan pesan-pesan beliau, dan menjadi orang-orang yang Allah tolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.